Bayangkan sebuah platform yang tahu siapa mantan kekasih Anda, di mana Anda makan tadi siang, bahkan apa yang Anda pikirkan sebelum Anda mengetiknya. Facebook dimulai dari sebuah tindakan ilegal peretasan database kampus dan sebuah eksperimen psikologis untuk menilai kecantikan mahasiswa. Ini bukan sekadar cerita sukses startup Silicon Valley. Ini adalah cerita tentang pengkhianatan sahabat, manipulasi data, dan rahasia yang Mark Zuckerberg harap tidak pernah Anda ketahui. Mari kita klik balik ke awal mula berdirinya Facebook. Tahun 2003, di sebuah kamar asrama sempit di Harvard, Mark Zuckerberg sedang mengalami malam yang buruk setelah patah hati. Dalam kondisi emosional dan pengaruh alkohol, dia melakukan sesuatu yang nekat, meretas server asrama kampus untuk mencuri data foto mahasiswa. Hasil dari aksi peretasan semalam suntuk itu adalah FaceMesh, sebuah situs yang sangat kontroversial pada masanya. Konsep FaceMesh sangat sederhana, tapi sangat kejam. Situs ini menampilkan dua foto mahasiswi berdampingan dan membiarkan pengguna memilih siapa yang lebih menarik. Mark menciptakan algoritma berdasarkan sistem peringkat pemain catur untuk menentukan popularitas seseorang. Dalam hitungan jam, situs ini meledak, mematikan jaringan internet Harvard karena lonjakan trafik yang tak terbendung dan membuat Mark terancam dikeluarkan dari kampus. Namun, dari skandal inilah Mark menyadari satu rahasia besar tentang sifat dasar manusia di dunia digital. Kita memiliki dorongan insting untuk memati-mati hidup orang lain dan memberi penilaian secara anonim. Meskipun FaceMesh akhirnya ditutup paksa oleh pihak universitas, ide tentang katalog manusia ini menjadi cetak biru utama lahirnya Facebook. Platform yang kita anggap sebagai alat pertemanan ini, pada kenyataannya berakar dari sebuah alat untuk merendahkan harga diri orang lain. Ketenaran Mark sebagai hacker handal di kampus menarik perhatian Tyler dan Cameron Winklevoss, dua atlet dayung elit Harvard. Mereka memiliki konsep tentang Harvard Connection, sebuah jaringan sosial eksklusif untuk kalangan kampus. Mark setuju untuk membantu mereka sebagai pengembang kode, tetapi secara rahasia, dia mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dan sengaja menunda pekerjaan untuk si kembar tersebut. Selama berbulan-bulan, Mark mengirimkan email yang memberikan harapan palsu kepada Winklevoss bersaudara. Sementara dia punya rencana lain, membangun proyek pribadinya yang diberi nama The Facebook. Ketika akhirnya situs itu diluncurkan pada Februari tahun 2004, si kembar merasa dikhianati dan langsung melayangkan gugatan hukum. Mereka menuduh Mark telah mencuri ide, desain, dan kode yang seharusnya menjadi milik proyek bersama mereka. Pertarungan hukum ini berlangsung lama dan menjadi salah satu sengketa paling terkenal di Silicon Valley. Mark akhirnya dipaksa membayar kompensasi senilai ratusan juta dolar dalam bentuk uang tunai dan saham. Meski bagi banyak orang Mark terlihat sebagai pencuri ide, baginya itu hanyalah harga kecil yang harus dibayar untuk memenangkan perlombaan mendominasi komunikasi dunia. Inilah awal mula citra Mark sebagai pebisnis yang dingin dan oportunis. Salah satu babak paling kelam dalam sejarah Facebook adalah nasib Eduardo Saverin, sahabat dekat Mark sekaligus investor pertama yang membiayai server awal Facebook. Tanpa modal dari Eduardo, Facebook mungkin tidak akan pernah meninggalkan asrama Harvard. Namun, seiring berkembangnya perusahaan ke arah Silicon Valley, Mark mulai merasa bahwa Eduardo hanyalah beban yang menghalangi ambisi globalnya untuk berekspansi secara agresif. Mark dengan bantuan pengacara dan penasihat barunya melakukan langkah hukum yang sangat licik dan terencana. Mereka menciptakan struktur saham baru yang secara teknis menghanguskan kepemilikan Eduardo, sementara saham milik Mark dan investor lain tetap terjaga. Bayangkan rasa sakitnya ketika Eduardo, yang awalnya memegang 34% saham perusahaan, tiba-tiba mendapati kepemilikannya menyusut hingga hampir 0% tanpa pemberitahuan yang jelas. Adegan ikonik di mana Eduardo datang ke kantor Facebook dan menyadari bahwa namanya telah dihapus bukan sekadar fiksi film. Eduardo akhirnya menggugat Mark dan berhasil mendapatkan kembali statusnya sebagai salah satu pendiri. Namun persahabatan mereka telah hancur selamanya.
Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa di balik slogan menghubungkan dunia, Facebook dibangun di atas reruntuhan persahabatan yang dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas. Jika Anda merasa Facebook hanya mengumpulkan data untuk iklan, Anda salah besar. Mereka juga melakukan eksperimen terhadap perasaan Anda. Pada tahun 2012, Facebook secara rahasia memanipulasi algoritma newsfeed terhadap 700.000 pengguna tanpa izin atau pemberitahuan apapun. Mereka sengaja menampilkan konten sedih kepada satu kelompok dan konten bahagia kepada kelompok lain untuk melihat apakah emosi tersebut bisa menular secara digital. Hasil eksperimen tersebut sangat menakutkan. Facebook menemukan bahwa mereka benar-benar bisa mengendalikan suasana hati penggunanya hanya dengan mengatur apa yang muncul di layar. Ini membuktikan bahwa platform ini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan laboratorium raksasa di mana kita semua adalah subjek percobaannya. Rahasia ini sempat bocor dan memicu kemarahan publik. Namun bagi Facebook, ini hanyalah bagian dari pengoptimalan data agar pengguna terus terpaku di depan layar. Bahkan yang lebih meresahkan, Facebook memiliki kemampuan untuk melacak Anda, meskipun Anda sudah tidak memiliki akun atau sudah keluar dari situs mereka. Melalui Facebook Pixel yang tertanam di jutaan situs belanja dan berita di seluruh dunia, mereka merekam setiap pergerakan Anda di internet secara diam-diam. Profil bayangan atau shadow profil ini dibangun berdasarkan perilaku browsing Anda. Sehingga Facebook seringkali tahu rahasia terdalam Anda jauh sebelum Anda menyadarinya sendiri. Sejarah Facebook adalah pengingat keras bahwa tidak ada yang benar-benar gratis di dunia internet. Dari face mesh hingga transformasi menjadi Meta. Perjalanan perusahaan ini selalu diwarnai dengan kontroversi besar, dari pengkhianatan sahabat hingga manipulasi psikologis massal. Facebook telah mengubah cara peradaban berkomunikasi, namun dengan harga privasi dan kendali emosi yang kita serahkan tanpa sadar. Setelah mendengar semua rahasia ini, apakah Anda masih melihat tombol like itu dengan cara yang sama? Ataukah kita semua sudah terlalu jauh terjerat dalam jaring yang dibuat Mark Zuckerberg? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita berdiskusi. Jangan lupa klik tombol like jika video ini mencerahkan, dan subscribe ke Evolusi Bisnis untuk membongkar sejarah digital lainnya. Sampai jumpa di sejarah berikutnya.